Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrianti Sani dengan NIM 120400118. Di sini saya akan mensimulasikan topologi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah jaringan akses nirkabel. Nah, di sini sudah diberikan rangkaian berupa 3 DHCP configuration dan ada server yang akan terhubung dengan cloud. Di soal ini juga terdapat petunjuk, yaitu mendaftarkan akun email untuk setiap user menggunakan domain @itera.ac.id. Dan yang kedua, lakukan pengujian dengan cara melakukan pengiriman email pada masing-masing user. Setiap user minimal melakukan pengiriman ke 2 user yang berbeda dengan area yang berbeda. Selanjutnya, di sini saya sudah menambahkan beberapa komponen untuk membuat rangkaiannya. Di rangkaian ini kita perlu menambahkan server juga sesuai petunjuk yang diberikan. Kita split screen dulu. Di sini kita menambahkan switch 2960. Lalu kita menambahkan server. Server yang kita tambahkan ada 3, yaitu DNS, mail, sama web. Oh, maaf, maksud saya ada 4 server yang ditambahkan. 3, 4. Masing-masing server ini ada kita rename jadi DNS server. Yang kedua itu ada mail server. Yang ketiga itu ada web server. Dan yang terakhir itu ada DHCP server. Di sini sudah terdapat 4 server, yaitu ada DNS server, ada mail server, ada web server, dan DHCP server. Nah, di sini kita konfigurasi bagian DNS server terlebih dahulu. Kita rename jadi DNS server, lalu kita ke interface bagian fast ethernet. Nah, di sini kita tambahkan IP address-nya. Setelah selesai, kita ke service, lalu ke menu DNS. Nah, di sini ada name sama address. Nah, name ini kita masukkan itera.ac.id. Dengan addressnya itu kita memakai IP yang terdapat di mail server, yaitu 8.8.8.11. Selanjutnya kita add, terus kita tambahkan juga www.itera.ac.id. Nah, untuk IP addressnya itu kita masukkan IP web server 8.8.8.12, lalu kita add. Nah, selanjutnya kita close, kita konfigurasi bagian mail server. Kita konfigurasi bagian web server sama seperti men-setting bagian DNS sebelumnya. Kita ke config, kita display name-nya kita ganti. Setelah itu kita ke interface fast ethernet untuk memasukkan IP address-nya. IP address untuk web server sendiri itu
8.8.8.12. Lalu kita ke server. Lalu kita ke bagian service, maaf. Lalu pilih opsi email. Kita edit bagian HTTP, lalu kita edit bagian HTML-nya. Nah, di sini tuh ada Cisco Packet Tracer, kita ganti jadi ini welcome to website Itera. Cisco Packet Tracer-nya kita ganti menjadi website Itera. Kita save. Lalu kita close. Selanjutnya kita ke mail server. Kita ke bagian konflik untuk mengganti display name-nya di global setting. Lalu kita ke interface Ethernet untuk memasukkan IP address-nya. Untuk IP address-nya itu 8.8.8.11. Lalu kita ke bagian service. Nah, di bagian service itu kita ke opsi email. Nah, di email ini kita masukkan domain name itu itera.ac.id. Nah, di sini kita masukkan satu persatu user yang ada di rangkaian ini. Contohnya seperti Fatih, user Fatih, passwordnya agar gampang 1234 tambah. Terus kita masukkan juga Eca, passwordnya kita samakan saja agar mempermudah. Lalu kita ke di sini ada hari, terus passwordnya 1234. Lalu di sini ada Dharma, passwordnya sama. Lalu kita tambahkan Cinta, sama juga. Di sini ada Benny dengan password yang sama. Lalu ada Andi dengan password yang sama juga. Ini 12 Dharma Cinta 123. Nah, sudah selesai kita tambahkan user-user yang ada dalam rangkaian ini. Kita close, kita ke DHCP server. Sama seperti sebelumnya, kita rename di bagian global setting, lalu kita ke fast Ethernet untuk memasukkan IP address-nya. Untuk IP address DHCP itu
8.8.8.13. Lalu kita ke bagian service. Di bagian service ini kita pilih opsi DHCP, lalu kita klik bagian ini service, kita klik on, lalu save. Selanjutnya kita akan men-setting bagian router. Pertama router 1 dulu. Nah, di sini kita ke bagian fast Ethernet. Nah, untuk fast Ethernet 0 per 0 ini sesuai dengan arahan yang diberikan itu IP addressnya 8.0.0.2. Untuk fast Ethernet satunya itu 17.17.17.17. Selanjutnya kita close, kita ke router bagian 2 sama seperti sebelumnya, config, kita ke fast Ethernet. Nah, di fast Ethernet ini kita masukkan 17.20.12.22. Nah, yang 0.1 itu sesuai arahan yang diberikan, ada 192.168.2.2. Kita close. Nah, di bagian router ini juga ada dua. Yang pertama kita mengkonfigurasi router, yang pertama router PT ini dengan cara setelah dikonfigurasi di bagian fast Ethernet 0+0 sama 1+0 dan Ethernet 6+0, kita mengkonfigurasi di bagian CLI. Nah, di bagian CLI-nya itu kita tambahin configure terminal. Lalu sebelumnya itu kita klik end dulu, lalu kita configure terminal. Setelahnya kita masukin interface fast Ethernet, kita di sini memakai 0+0. Di sini kita pakai 6+0, terus kita masukin IP DHCP-nya, IP DHCP full cell-nya, terus kita masukin network, default router dan DNS server-nya, lalu kita exit. Sama seperti router ini, router satunya lagi pun kita konfigurasi CLI-nya. Kita konfigurasi dengan cara yang sama, yang membedakan itu kita memakai interface fast Ethernet 0+1. Terus juga ada perbedaan dalam IP DHCP excluded address-nya. Terus networknya kita memakai yang berbeda, default router, dan kalau DNS servernya itu tetap sama. Nah, setelah semuanya dikonfigurasi, kita bisa cek IP usernya. Contohnya kita cek IP user di router itu, ada IP usernya Andi, DHCP. Nah, di sini muncul DHCP-nya.
Kita coba di router sebelahnya, di bagian laptop Echa, kita IP configuration, static, lalu DHCP. Nah, di sini sudah terlihat IP address-nya. Selanjutnya kita ke cell tower. Cell tower di sini ada SFT1 sampai SFT4. Nah, di cell tower itu kita klik, lalu kita config. Lalu kita ke setting. Nah, provider ini kita samakan saja dengan ini, SFT1. Nah, untuk penamaan itu kita ulangi sampai SFT4 namun dengan nama provider yang berbeda. Di sini saya membedakan angka belakangnya, jadi saya samakan dengan nama cell towernya T2. Begitu juga ini SFT3 dan ini SFT4. Lalu untuk user Andi, kita untuk menghubungkan cell tower ini dengan smartphone-nya Andi, kita klik, kita ke config 3G 4G cell 1. Nah, provider name-nya kita samakan dengan cell tower SFT1 karena sesuai ketentuan smartphone Andi ini akan terhubung dengan cell tower SFT1. Begitu seterusnya hingga smartphone Dharma. Untuk memudahkan juga di smartphone Andi ini di bagian wireless kita bisa mengganti DHCP ini menjadi statik. Selanjutnya kita akan men-setting email. Nah, untuk men-setting email itu bisa dengan cara di desktop email. Nah, di sini ada your name, di sini namanya itu Benny. Email addressnya itu benny@itera.ac.id. Incoming mail servernya itu pakai 8.8.8.11. Outgoingnya pun sama. Username itu Benny. Password itu 1234. Kita save. Lalu kita ke smartphone-nya Cinta, desktop, email, namanya, email addressnya, IP email servernya kita masukkan. Outgoingnya pun sama, username itu Cinta, passwordnya 1234. Kita save. Lakukan hal yang sama juga untuk smartphone Dharma. Ke email dharma@itera.ac.id. Mail servernya 11 sama, outgoingnya pun 11. Username-nya Dharma, passwordnya 1234. Save. Untuk laptop Echa sama, tidak ada perbedaan untuk smartphone dan laptop. Kita ke email Echa,
email addressnya echa@itera.ac.id. Incoming email servernya pakai email server yang sudah diberikan, terus username-nya sama Echa, passwordnya 1234. Kita save. Untuk laptop Fatih juga, Fatih email addressnya fatih@itera.ac.id. Email servernya sama, outgoingnya pun sama, username-nya Fatih, passwordnya 1234. Kita save. Lalu kita ke laptop hari@itera.ac.id. Incoming mail servernya sama, outgoingnya pun sama, username-nya hari, passwordnya 1234. Kita save. Setelah men-setting semuanya sesuai dengan petunjuk arahan untuk simulasi topologi jaringan ini, kita bisa mengirim email dari klien satu ke klien lainnya. Selanjutnya, untuk memastikan apakah klien satu itu bisa terhubung dengan klien lainnya, kita coba ping dari smartphone Andi ke Beni. Di sini ada statusnya sukses. Lalu kita coba dari Beni ke Fatih. Setelahnya kita coba untuk mengirim email dari smartphone Andi ke Fatih @itera.ac.id dengan subjeknya bebas, halo, hai. Kita send. Di sini sudah tertera kalau email yang dikirimkan ke Fatih itu sukses. Kita bisa cek di email receive. Nah, di sini sudah terlihat email dari Andi, dari smartphone Andi ke Fatih itu diterima di PC Fatih. Ini membuktikan bahwa rangkaian ini berhasil mengirim email dalam jarak yang dalam jangkauan yang jauh sekalipun. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Masih banyak kurangnya dan banyak salahnya juga. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.